Salam saudara-saudaraku yang sama dikasih Tuhan. Pagi hari ini Yesus kita sungguh luar biasa. Dia telah memperlengkapi kita dengan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan kita. Dan saya percaya pada pagi hari ini ketika kita dalam melaksanakan tugas, kita percaya bahwa ada proteksi daripada Tuhan. Ketika kita menghadapi pergumulan, berdoa kepada Tuhan pasti ada jalan keluar. Ketika kita mengalami sakit penyakit, bahwa Tuhan adalah sumber kesembuhan. Nyatakan itu di dalam doa dan imani bahwa sakit penyakitmu disembuhkan oleh Tuhan. Ketika engkau bermasalah dengan ekonomi, berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk daripada Tuhan, dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberi jalan keluar. Hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita adalah orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Hari ini Tuhan menyediakan berkat bagi kita. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan membawa satu pujian. Kiranya pujian dapat memberkati saudara pada pagi hari ini. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan janganku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan janganku. Mari kita mengundang Yesus untuk senantiasa memberkati hidup kita. Kalau Tuhan telah melakukan perkara-perkara pada masa-masa yang lalu, bahwa Tuhan akan terus memberkati hidup kita sampai hari ini. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan dalam hidup. Percaya kepada Tuhan, jangan sedikit pun ada kekhawatiran, bahwa Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Yang terpenting di sini adalah respon kita. Bagaimana respon kita terhadap karya Tuhan? Tuhan telah menyelamatkan kita. Tuhan telah mengangkat dari dosa kita. Tuhan mengubah hidup kita dari kegelapan menjadi terangnya yang ajaib. Tuhan mengubah ekonomi kita. Tuhan mengubah keluarga kita. Tuhan mempersiapkan masa depan yang penuh cemerlang. Oleh karena itu, mari saya mengajak kepada saudara-saudaraku dimanapun Anda berada saat ini. Benahi hidup kita. Kalau saudara saat ini masih melakukan dosa, saudara bertobat. Artinya bahwa meninggalkan dosa-dosa dan saudara mengizinkan Tuhan bertata di dalam hati kita. Yang kedua, langkah yang kedua saudara adalah mari kita tetap setia kepada Tuhan. Setia beribadah kepada Tuhan. Maka apa yang engkau lakukan, jeripayamu tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini
Kiranya pertolongan Tuhan akan menjadi bagian kita. Dan saya mengajak kepada saudara-saudaraku dimanapun saat ini, mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayatnya yang ke-7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Garis bawahi saudara bahwa orang-orang yang diberkati oleh Tuhan adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi orang yang tidak mengandalkan Tuhan tidak akan diberkati. Sekalipun dia berusaha dan bekerja, maka dia mengandalkan kekuatannya sendiri, dia mengandalkan kepintarannya, ataupun dia mengandalkan fasilitas yang ada. Ingat bahwa Tuhan tidak akan memberkati dia. Sebab firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudara, oleh karena itu, poin yang pertama dalam menjalani kehidupan ini, saudara, mari kita mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Dalam pekerjaan kita, dalam rencana kita, masa depan kita, saudara, pendidikan kita, pergumulan kita, semuanya kita melibatkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan yakin bahwa dia akan terus diberkati. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ragu, sebab dia tahu siapa yang berjalan dengan dia. Yesus Kristus adalah sumber kekuatan kita. Nah, kalau kita mengandalkan Tuhan berarti ada jaminan, saudara. Ada peningkatan hidup, ada sumber-sumber damai sejahtera, ada sukacita yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara, dikatakan, diberi contoh bahwa ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara, dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita tahu bersama pohon yang ditanam di tepi aliran air, saudara, dia akan semakin kuat. Akar-akarnya akan merambat dan dapat memberikan topangan kepada pohon tersebut karena suplai makanannya banyak. Artinya orang Kristen yang mengandalkan Tuhan, dia akan semakin kuat di dalam Tuhan. Dia akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Yang kedua adalah akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau. Jadi kalau orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan kuat. Artinya, saudara, ketika ada persoalan, panas terik, ketika ada tantangan, saudara, bahwa dia akan tidak terpengaruh. Daunnya tetap hijau, artinya, saudara, bahwa dia akan tetap, saudara, kokoh dan kuat. Mengapa demikian, saudara? Karena firman Tuhan yang memberi penghiburan dan kekuatan. Roh Kudus yang akan menuntun kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ayatnya yang selanjutnya, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dia percaya bahwa Tuhan adalah sumber berkat. Dia tidak pernah khawatir ketika masa-masa krisis. Dia tidak pernah khawatir tentang kehidupan ini, apa yang harus dia makan, apa yang harus dia, saudara, dia belanjakan atau dia persiapkan. Dia tidak akan khawatir. Malah sebaliknya, saudara, dikatakan dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya, saudara, bahwa sekalipun banyak tantangan, banyak persoalan, tetap dia menjadi berkat.
Dia tetap kuat di dalam Tuhan. Dia tetap percaya bahwa Tuhan adalah sumber berkat dalam hidup kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita kembali pada pokok pembahasan kita pada pagi hari ini, bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Artinya saudara, bahwa kalau saudara saat ini bahwa saudara berpikir bahwa saya hari ini sudah mengandalkan Tuhan. Setiap hari saya beribadah, setiap hari saya berdoa, setiap hari saya melakukan kebenaran. Saudara, mari kita tingkatkan. Mengandalkan Tuhan bukan hanya dalam waktu dan kondisi kita diberkati, tapi mengandalkan Tuhan tentunya tidak pernah terbatas, baik waktu senang, baik waktu susah. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi saudara, selama kita hidup ini, selama Tuhan anugerahkan nafas kehidupan ini, mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Mungkin kita berkata bahwa saya telah mengandalkan Tuhan, apa yang harus saya terima Tuhan selama ini? Saudara, itu pertanyaan yang tentunya meragukan kuasa Tuhan. Mengandalkan Tuhan bukan berarti segala sesuatu yang kita doakan itu semuanya terwujud. Tapi mengandalkan Tuhan dalam pengertian bahwa hari ini saudara diselamatkan, hari ini saudara hidup, hari ini saudara sehat, hari ini saudara bekerja, hari ini saudara dilindungi, hari ini saudara diberkati. Itulah karya Tuhan dalam hidup kita. Kalau hal-hal yang saudara berpikir bahwa saya harus mengalami saudara kelimpahan, saya harus mengalami berkat-berkat yang luar biasa, saya harus saudara berhasil dan lain sebagainya, itu adalah hal-hal yang ditambahkan oleh Tuhan. Bukan itu yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Maka ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Percayalah, hari ini saudara diberkati. Tetap mengandalkan Tuhan. Dan yakinlah apa yang saudara kerjakan hari ini akan berdampak pada masa depan. Karena perjalanan hidup kita semuanya ditentukan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan kiranya kita tetap mengandalkan Tuhan. Haleluya. Amin.